Apakah sudah join kembali? Tes suara Tris masuk Bu Birgita atau Pak Sumatri? Masuk, Tris. Bentar. Dia udah join kembali, Pak Ade? Atau Bu Wanita udah join kembali, Bu Wanita dan Pak Denny dari kemarin. Oke, Pak Irwan udah. Udah, Mbak. Halo Pak Devi, Pak Rian, ya udah. Pak Safran, dari kita. Ya, Pak Rian udah. Pak Safran udah, boleh paralel dijalankan, Pak Sumatri. Sisa satu, terus lagi coba hubungi Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Tris. Selamat siang, Bapak Ibu. Ya, ini kan tadi pagi dengan Akis ya, terkait Elo Analitik, terus ada Elo Smart Input, ya bagaimana cara dokumen ya diupload ke Elo dengan sangat mudahnya, ya disuggest pengisian metadata yang menggunakan regular expression dan data yang sudah terupload tentu ya bisa dibuat laporannya ya menggunakan analitik. Ada dashboard analitik yang bisa di filter berdasarkan data-data yang ada di dalam Elo gitu ya. Nah, tampilan tersebut tentu akan membantu ya, Bapak Ibu pada saat memberikan decision ya terkait data dan informasi yang diupload di Elo gitu ya. Dan kalau data tersebut itu valid ya tentu decision-nya akan sangat sesuai ya dengan kondisi tersebut gitu ya. Tapi kalau misalkan data yang diuploadnya itu masih draft, perlu ada approval terlebih dahulu. Nah, nanti di dashboard pun kita bisa lihat ya progresnya. Dokumen belum, atau masih draft, atau masih tahapan under review gitu ya. Nah, proses-proses tersebut itu kan ada di metadata. Nah, dari metadata bisa ditampilkan visualisasi dashboard di Elo Analytics. Nah, terkait tahapan approval tersebut, Elo memiliki yang namanya workflow. Dimasukkan ya bisnis proses yang ada di tempatnya Bapak Ibu. Nanti dari tahapan-tahapan dari bisnis proses tersebut itu dimasukkan menjadi informasi di metadata. Nah, sehingga pada saat ditampilkan di dashboard ya data yang atau alur yang berjalan itu bisa kita monitoring. Berapa banyak sih proses yang masuk dan berapa banyak yang sudah final gitu ya. Itu juga bisa di monitoring di dashboard. Nah, workflow ini adalah fitur basic di Elo. Ya, jadi approval ya kita bisa menggunakan workflow Elo. Sederhananya, kalau kita mau cuti ya biasanya kita bikin surat cutinya gitu ya. Cuti tersebut kita kirim ke atasan untuk ditandatangan. Ya, minta approval dari atasan, udah approve baru dikirimkan ke HRD ya untuk dicatat ya karyawan tersebut cutinya sisa berapa lagi sih seperti itu. Nah, proses-proses tadi ya cara kerja tadi itu bisa kita digitalisasikan menggunakan workflow Elo. Nah, proses di Elo itu secara digital dan penggambarannya juga. Apa sih workflow yang di Elo? Di sini ada ad hoc ataupun default workflow yang bisa kita gunakan. Ad hoc ini adalah template-nya sudah jadi, alurnya sudah jadi, tinggal kita assignment saja
user ataupun grup siapa yang akan mengerjakan tugas. Di pod workflow ada template gitu ya. Nanti karena template-nya sudah ada, sudah jadi, ya, usernya juga kita sudah assignment, kita tinggal menggunakan saja, gitu ya. Artinya dengan template yang ada, dengan pola yang sudah baku, kita akan gunakan di tiap waktu, tiap tahapan, tiap proses, gitu ya. Nah, yang membedakan antara ad hoc dengan default workflow yang pertama, ad hoc template-nya sudah jadi, default template-nya harus dibuat terlebih dahulu. Ad hoc digunakan jika dengan kondisi tertentu, ya, sampai beberapa layer. Kalau default workflow, jumlah usernya, jumlah layernya itu sudah kita fixkan di awal. Gitu ya. Itu yang membedakan. Gitu ya. Nah, nanti kita akan coba buat ya terkait yang default, yang ad hoc kita coba jalankan. Pembuatan workflow ya, tadi dengan sangat mudahnya. Nanti kita akan gunakan yang namanya workflow designer. Nah, nanti dari workflow designer kita bikin entitas yang terlibat, ada decision-nya, apakah itu distribution ataupun collecting. Alur-alur tersebut kita bisa gambarkan di workflow designer ya. Dan juga kita bisa tampilkan form secara elektronik ya. Kalau data-data hasil approval tersebut kita mau kirimkan ke aplikasi yang lain ya, ke third party ya, melalui API. Nah, data yang ada di Elo kita bisa entry dan kita bisa kirimkan sebagai parameter ke aplikasi tersebut. Untuk pembuatannya di Elo ya, di sini ada right permission-nya untuk user tersebut eligible membuat workflow. Di organize, system, workflow designer, dan form designer. Nah, untuk yang workflow designer, di sini interface-nya, UI-nya, hanya ada di Java Client. Tapi kalau untuk form designer, itu bisa menggunakan Elo Java Client, ya, ataupun bisa menggunakan admin console. Jadi bisa di dua tempat. Sebelum kita ke form designer, kita buat workflow designer terlebih dahulu. Nah, workflow designer di sini adalah tools yang bisa digunakan designer ini untuk kita buat, ya, kita desain alurnya dari A ke si B ke si C, atau si C dibalik lagi ke B, itu kita bisa gambarkan di workflow designer. Nah, tapi untuk penggambaran di sini kita harus memahami dulu ya flowchart-nya atau bisnis proses yang ada gitu ya. Oke. Sebelum kita buat yang agak sedikit rumit gitu ya, kita coba yang sudah jadi. Gitu ya. Ada yang namanya ad hoc. Nah, ad hoc ya kita pilih dulu, contoh ini dokumen yang kemarin kita upload ya, ada kontrak ya. Ini metadatanya adalah kontrak yang sudah dibuat kemarin ya. Kita mau jalankan upload ya. Nah, ini aja yang Word. Oke. Nah, file Word ini kita akan jalankan. Kita akan meminta review. Mungkin tadi di demonya Akis pada saat yang e-learning ya, ada pembuatan cover gitu ya, approval untuk upload covernya. Itu juga bisa menggunakan ad hoc. Nah, di sini ada yang namanya create task, new create task ya. Ini tadi di Akis juga ada penjelasan, mungkin saya sekilas aja di bagian yang ad hoc ini serial approval ataupun paralel gitu, ataupun nanti yang notification juga bisa bolak-balik gitu ya. Di sini bisa atur ya. Tapi cara garis besar ada paralel gitu ya. Kita cukup masukkan usernya ya. Terus tambahkan lagi misalkan usernya ya, submit dan seterusnya. Tasnya nanti tinggal diganti di sini, dia harus ngapain ya, katakanlah cek
document, gitu ya. Terus di sini adalah lakukan approval, gitu ya. Bisa tentukan juga eskalasi dan seterusnya. Di sini kita ganti namanya approval pertama. Tinggal klik OK saja ya. Ini saya pilih yang serial. Oke ya. Kita bisa monitoring dari sini ya. Workflow overview-nya. User administrator Bojokraft di sini akan melakukan checking dokumen. Nanti decision-nya apakah dia approve ya atau reject ya. Kalau reject, balik lagi ada ke administrator sebagai notifikasi ya, nanti apakah dia sudahi saja prosesnya atau dia minta di review ulang gitu ya. Nanti decision dari user yang menjalankan gitu ya. Kalau approve ke user berikutnya adalah approve ya, ada notifikasi, dan kalau reject balik lagi ke si owner ya, dalam hal ini administrator, nanti akan apakah dia perlu di repeat ya, ulangi lagi proses approval-nya ataupun ya disudahi saja kalau di reject. Nah, desain di sini ini dibuat oleh si ad hoc ya, serial. User 1 akan mengerjakan ya, ini user 1 sudah selesai akan masuk ke user 2. Begitupun dan seterusnya jika ada beberapa user ataupun grup yang terlibat di dalam Elo gitu ya. Ini kan ya. Tapi kalau kita sudah punya SOP, kita bisa buat juga ya versi SOP yang ada di masing-masing company. Cara membuatnya, organize system workflow designer. Di sini kita buat new berupa kontrak atau kontrak approval sama gitu ya. Approval kontrak gitu ya. Di sini ya, ini adalah start node-nya. Nanti workflow ini kita bisa kasih nama. Ini ada node setting sebelah kiri, sebelah kanan. Ini saya geser, kasih redaksinya finish ya di bagian node name. Nah, di node name finish. Nah, jadi kalau nanti ketemu finish, artinya secara workflow alur di sini sudah selesai. Ini ada yang namanya end node ya, finish. Parameternya ya. Di sini kita bisa atur ya. Kalau finish di sini kita mau lanjutkan ke proses berikutnya ya, sebagai sub workflow kita bisa atur di sini return value-nya apa gitu ya. Kita coba bikin yang main workflow-nya ya. Kita di sini ini adalah user node, entitas untuk user ataupun grup ya, kita bisa tentukan di sini ya, ownernya, grupnya, usernya siapa, atau workflow ya, kita bisa ganti namanya, dan nama yang di sini biasanya kita gunakan untuk nanti di Elo Automation Services, atau ada pengecekan misalkan kita mau replace namanya ataupun informasi yang ada di sini kita mau ambil gitu, itu berdasarkan node name gitu ya, node name yang kita buat di sini. Kan di sini cek ya cek aja. Nah, setelah itu ke bagian yang lain. Nah, kita bisa gunakan yang namanya distribution. Distribution ini ya, kita kasih di bagian node name ya. Berupa finance misalkan. Ini ada panahnya, tinggal kasih klik di sini, lepas, geser ke node yang lain ya. Klik lagi misalkan dari cek di sini ke approval di finance, begitupun dan seterusnya ya. Tinggal klik ya. Ini finance di sini memiliki workflow tersendiri di finance misalkan gitu. Katakanlah yang starting ini adalah orang legal
ya nanti minta approval juga ke finance terkait misalkan ada kondisi-kondisi termin pembayaran di dalamnya ya yang perlu advice dari si finance. Nah, kita bisa gunakan yang namanya sub workflow, all sub workflow. Kasih nama, misalkan di sini workflow finance, gitu ya. Kita coba. Ada notifikasi lagi nih ke si user. Kita copy saja, klik kanan copy, klik kanan paste ya. Nah, nggak perlu kita buat baru, tapi yang sudah ada kita bisa copy paste. Dari sini baru ke sini. Sudah, cek finish. Ini satu workflow, di dalamnya ada sub workflow. Ya, nanti sub workflow ini akan memanggil workflow finance. Nah, ini main workflow-nya. Kita simpan terlebih dahulu. Ya. Kita buat sub workflow di finance. Misalkan saya kasih nama seperti ini, ya, subwf underscore finance, ya. Di mana di sub workflow finance di sini nanti ada user yang terlibat, ya. Nanti decision-nya apakah approve atau reject, gitu ya. Kalau approve nanti larinya kemana, kalau reject kemana. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Dari sini kita kasih panah, ya, kasih panah dulu. Dari 2. Yang di sini end node ini dalam satu workflow bisa beberapa atau bahkan tidak ada sama sekali, gitu ya. Itu tergantung kondisinya. Nah, kenapa di subwf yang finance di sini saya sub workflow-nya ada 2. Ini nanti tujuannya atau di sini kalau proof, ya. Ya walaupun tidak relevan sebenarnya, tapi biar pembedanya gitu ya. Minta approval, reject, approve. Nah, ini bebas redaksinya, ya, mau finish, mau end, apa. Nanti yang membedakan finishnya di sini ke workflow yang utama itu seperti apa. Nah, kita bisa tambahkan ya di bagian di sini, return value. Finishnya ini adalah untuk kondisi approve, gitu ya. Kalau finish yang sebelahnya ini kondisinya reject. Seperti ini. Ya, rejected. Ya. Jadi nanti kalau si owner di sini, ya, saya kasih nama approval, ya. Pada saat dia melakukan approval, dia pilihnya approve, ya, maka nanti balik ke main workflow-nya adalah kondisinya approve. Tapi kalau dia pilihnya reject, ke workflow utama kondisinya adalah reject, gitu ya. Dan di sini antara mau di atasnya approve dulu baru reject, gitu, atau reject dulu baru approve, kita bisa atur dari tampilan di sini, ya. Nah, approval. Nah, di sini, ya. Kalau seperti ini pada saat melakukan pas workflow, di atas tertulis approve, di bawahnya reject. Nah, kita bisa atur, ya. Nah, penentuan mana yang atas, bawah, tengah, atau urutannya ini berdasarkan kita narik garisnya itu yang pertama kali itu yang mana, ya. Kalau saya pilih di sini approve, gitu ya. Setelah itu kita lihat yang di atas adalah reject, yang di bawah approve. Defaultnya seperti itu. Tapi kita bisa atur, idealnya kan approve, reject, atau oke, no, ya, cancel, dan gitu. Nah, kita bisa atur dari sini. Mau approve terlebih dahulu, tinggal naikin ke atas. Ya. Approve, reject. Urutan panahnya kita nggak perlu ganti-ganti. Nah, kita bisa atur aja dari sekuennya, gitu ya. Kita atur mau ke posisi yang mana dulu. Ini approve, ini reject. Nah, di workflow utamanya kita bisa ubah lagi. Tadi ada kondisi di workflow finance di sini, kondisi approve kemana, kondisi reject kemana.
kita edit, no, ya. Dengan klik di sini edit workflow template. Ya. Lalu kita bisa tambahkan. Ini kita hapus ya kalau ada kesalahan penulisan ataupun panah ya, eraser, tinggal diklik di sini. Ya. Nah, kita pakai yang namanya distribution. Tadi di sini adalah return value-nya kalau untuk yang approve. Nah, penulisannya di sub workflow dan juga kalau reject. Ini kasih panah ya, approve ke reject. Ini kalau approve ke bawah ya. Kalau reject misalkan saya bikin baru lagi ya, kasih panah dari reject ke sini, dari sini ya ke sini ya. Rejected. Approve ya. Jadi nanti ada pembedanya ya antara approve atau reject. Nah, kalau kondisi di atas pas workflow-nya pilihnya ke sini ya. Approve. Nah, pada saat pas workflow ada pilihan approval final. Tapi di sini karena di sini adalah sub workflow ya. Sub WF final. Nah, nanti kalau ketemu node ini akan memanggil sub workflow final. Di sub workflow final ini ada dua kondisi. Saya simpan ya. Kondisinya apa? Jika approve dan jika reject. Nanti setelah dari sini apakah ke kiri ataupun ke kanan yang menentukan dari kondisi return value-nya di finish node. Nah, makanya di sini di subfinance end node gitu ya, dengan return value yang berbeda-beda. Approve dan rejected gitu ya, approve dan rejected. Nanti kalau pilih approve ketemu return value-nya approve, maka di main workflow-nya si pemanggilnya dia akan ngecek nih, node name-nya ini approve atau rejected gitu. Nah, jadi redaksi yang di sini return value kita bawa ke workflow utama. Sub workflow tersebut itu mengarah kemana? Nah, ini ya. Oke, kita coba. Nah, ini desain sederhana ya, seperti ini ya. Kita lihat cara kerja dari si workflow yang kita buat. Oke, saya close dulu. Kita pilih yang di sini dokumennya, start workflow-nya dari new start workflow. Nah, kita bisa pilih tadi approval contract. Nah, approval contract 1. Klik OK ya. Masuk di sini ya, di task. Jadi pada saat cara kita mengerjakan workflow-nya selalu ke task area. Nah, nanti di task area ini adalah daftar pekerjaan kita ya terhadap dokumen yang ada di dalam Elo ya, atau data dokumen yang ada di dalam Elo. Oke. Nah, ini untuk melihat sudah sampai mana progresnya. Aktif ya. Tadi approve kontrak 1 ya. Cek. Redaksinya di sini. Cek ya. Terus name-nya adalah approve kontrak 1 karena di workflow ini ada 2 workflow yang aktif gitu ya. Saya pilih yang ini. Editornya adalah administrator, user yang aktifnya siapa, ya. Tasnya mulainya kapan, ya. Di sini tadi pilihnya ya. Nah, ini diuploadnya kemarin. Oke, dari sini kita bisa lihat yang warna hijau artinya sudah selesai, biru artinya aktif. Ada di user administrator masuk pukul 1.40 ya. Cara mengerjakan tugasnya
cukup lakukan yang namanya pass workflow. Klik kanan, pass workflow forward. Atau dari menu task, pass workflow forward. Nah, dengan berikutnya adalah approval finance. Nah, di approval finance di sini nanti akan memanggil yang namanya sub workflow finance. Kita pilih, ya. Klik, ya. Kalau kita lihat di repository, progresnya sudah sampai mana, yang aktif, tadi approval kontrak. Ya. Karena di sini sudah selesai yang warna hijau, masuk ke workflow finance, warna biru. Workflow finance adalah sub workflow. Kalau sub workflow, namanya di sini ada increment-nya 2, 4, gitu. Atau nanti ada ID-nya berapa gitu ya. ID workflow-nya, template workflow-nya, dan flow ID-nya yang keberapa. Gitu ya. Kalau dilihat di sini template-nya, bisa administrator login di sini di task. Kita refresh lagi, ada approval. Dia cek dokumennya, ya, dan seterusnya, ya, kalau sudah didapat decision-nya, ya, pas workflow, nanti ada pilihan approve atau reject. Nah, approve atau reject di sini sesuai tadi desain dari workflow. Sekuennya ya, kita atur. Approve dulu di atas baru reject gitu ya. Dengan kita atur di sini sekuen dari di ini maksudnya. Nah, ini approve or reject urutannya dari sini. Approve or reject dia pilihnya harus salah satu. Bisa nggak kita multiple select gitu? Itu bisa. Nanti kita atur saja di bagian ada pilihan di sini ya. Only one successor node-nya itu nggak dipilih ya. Kalau dipilih artinya dia harus pilih salah satu. Kita pilih di sini harus pilih salah satu. Pas workflow ya, dia harus pilih approve atau pilih reject. Ya, maka secara workflow ya, kita lihat yang aktif, yang ini ya. Workflow finance larinya ke approve. Kenapa ya? Ini ada yang komplit. Nah, kita lihat yang komplit. Yang komplit ini dia pilihnya approve. Maka finish node-nya larinya yang ke return value-nya approve. Return value approve itu yang di sini, yang ke kiri ya. Nah, jadi kita bisa tentukan ya, kalau workflow-nya kita banyak, melibatkan banyak bagian, melibatkan banyak proses, kalau kita desain di jadi sarang laba-laba gitu ya, jaring laba-laba gitu ya. Nah, maintainnya kerepotan. Kita bisa pecah per proses-proses. Nanti dari masing-masing proses tersebut kita panggil di workflow utama. Jadi workflow utama mungkin lebih ke arah hanya memanggil sub workflow. Kalau finance oke, masuk workflow apa. Kalau finance not oke, panggil sub workflow apa. Bisa seperti itu. Ya. Jadi untuk maintenance tidak terlalu rumit karena dibuat per proses gitu, per bagian. Ini jadi Elo bisa memanggil sub workflow, banyak workflow di beda-beda bagian, kita panggil di workflow utama. Oke, ini workflow designer. Nah, dan toolsnya juga kita bisa gunakan, ada ini yang connection ya. Dari sini lari kemana kita bisa gunakan connector, ataupun yang timeout ya. Di sini kalau tidak mengerjakan tugasnya bisa langsung di bypass misalkan seperti ini. Nah, tidak dikerjakannya ini ada duration-nya ya, berapa lama ya. Dari sini ada yang namanya eskalasi manajemen gitu ya.
maka di sini kalau lebih dari 3 menit ya, 3 menit tidak mengerjakan, maka akan langsung di bypass ke workflow finance gitu. Harusnya nggak boleh gitu. Tapi kondisi di Elo kita bisa atur ya. Kalau secara SOP di sini harus 3 jam ya. Tidak boleh bottleneck di sini, bisa eskalasi ya. Eskalasinya kemana? Misalkan ke user berikutnya. Nah, dengan kita pasang di sini artinya eskalasinya ya bisa ke user berikutnya. Kita tentukan di sini. Nanti akan muncul notifikasi ke user bodoh gitu ya. Dan bisa bisa direct proses ke workflow finance. Nah, mungkin proses-proses di sini ya penggambaran terkait apakah perlu eskalasi ataupun langsung direct, nah itu nanti ada penentuannya gitu ya. Jadi tidak bisa kita kombinasikan dengan eskalasi dan timeout gitu ya. Jadi harus salah satu. Kalau kondisi seperti ini ya dua-duanya akan dipenuhi, artinya akan langsung masuk ke workflow finance jika durationnya eskalasinya itu terpenuhi. Ya. Ada juga di sini collection ya. Kalau collection ini mengumpulkan semua proses dulu ya, baru proses tersebut selesai. Contohnya di sini. Ya, hapus. Ya. Saya kasih panah dari sini ke 09, dari reject ke 9. Ya. Saya kasih panah. Di sini saya kasih ganti namanya. Collection. Di collection di sini ya, dia akan bisa finish ya kalau kondisinya wait for all predecessor node. Artinya dia akan menunggu nih ya proses dari yang sebelumnya. Proses dari yang sebelumnya itu adalah dari panah yang masuk ke si node collection. Ini adalah node. Node yang masuk ke sini dari mana? Dari approve, panah yang ini yang ke bawah. Dan yang sebelah kanan, ini juga panahnya ke bawah. Artinya kalau hanya mengerjakan satu saja, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri baru mengerjakan, workflow ini tidak akan dilanjutkan sampai ke finish. Akan ditahan di sini. Karena dua-duanya, kondisinya ini harus terpenuhi. Harus selesai semua. Mana tadi? Nah, diselesaikan, harus semua diterima, baru collection bisa meneruskan. Tapi kalau kondisinya tersisa satu, ya, dan misalkan dari dua, satu aja sudah kirim, ya, satu sudah approve, maka yang ini boleh lanjut. Nah, kita bisa ganti parameternya di sini, pass forward at number. Misalkan kasih angka 1. Nah, sisanya yang belum dikirimkan dari 2 node atas di sini, berapa lagi? Ya. Kalau saya kasih angka 1 artinya yang kiri sudah kirim, ya, yang kanan belum kirim tugasnya, belum pas workflow, maka collection di sini akan melanjutkan ke finish. Seperti itu. Nah, dia ada, kalau ada kondisi seperti itu, kita bisa gunakan yang namanya collection. Harus terpenuhi semua, baru bisa lanjut, kita bisa gunakan yang namanya collection. Ini untuk yang proses repeat, gitu ya. Kalau ada proses yang berulang, ya terus menerus, ya di tahapan dengan kondisi tertentu dia bisa selesai, ya dengan kondisinya apa, ya kita bisa tentukan juga di sini. Rule approve, lanjut. Di review kalau belum approve, ya dia akan terus berulang gitu ya dengan ketemu yang namanya cycle node. Ini juga kita gunakan ya, server transfer kalau workflow-nya kita ya di repository di sini
disinkronisasikan dengan repositori yang ada di branch gitu ya. Jadi pada saat approval di pusat ya, ternyata memerlukan review ya, gunakan yang namanya server transfer. Jadi di server transfer di sini ya, klik. Nah, ini kita masukkan nih server yang di cabangnya itu siapa sih aliasnya gitu ya. Misalkan Elo SPR BDG gitu ya. Ini adalah alias yang ada di Elo, nama repositori server cabangnya apa gitu ya. Nah, nanti kita akan transfer ke sana. Jadi pada saat di reject, misalkan contoh di sini, masuk ke cabang ngecek lagi, cabang udah oke, baru dilanjutkan gitu ya. Seperti ini. Jadi sangat dimungkinkan untuk workflow-nya Elo ya, berkolaborasi dengan user di luar repositorinya Elo yang ada di pusat, tapi menggunakan user Elo yang ada di tempat lain di server lain. Elo-nya ini ya, dua repositori tadi atau bisa lebih itu saling tersinkronisasi, saling terreplikasi. Nah, sehingga data yang di-approve di sini akan masuk di repositori cabang, misalkan gitu ya. Cabang melihat dokumennya dan workflow-nya berjalan di server cabang. Gitu. Server cabang sudah approve, maka akan memanggil workflow di pusat ya, di dokumen yang sama. Di cabang diedit, maka di pusat juga ikut teredit gitu ya. Dan approval-nya tetap berjalan. Artinya kalau seperti itu, user bekerja di masing-masing Elo repositorinya. Orang pusat bekerja di pusat, orang cabang bekerja di Elo cabang. Tapi secara data, dokumen, ataupun workflow, kita bisa saling replicate dengan menggunakan yang namanya Elo replication. Memanggil user di workflow yang lain, di repositori yang lain, kita gunakan yang namanya server transfer. Oke, ini desain workflow yang kita bisa buat ya di Elo ya. Ini mungkin masih bisa terbaca ya desain workflow-nya. Kalau bisnis prosesnya yang rumit ya, tentu ya kita perlu effort juga untuk menerjemahkan bisnis prosesnya seperti apa, kita gambarkan di Elo-nya. Penggambaran di Elo seperti kalau kita menggunakan Visio. Tinggal klik ya, and drag saja, kasih panah dari mana ke mana gitu ya. Setelah itu kasih redaksi, workflow bisa langsung berjalan. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, saya coba rapikan dulu yang ini ya. Nanti kita coba implementasikan untuk yang workflow kontrak ya. Di mana di workflow kontrak ini nanti ada status yang bisa kita isikan dan ada form gitu ya. Oke, saya coba kita gunakan ya e-form ya. Dari e-form ini ada user yang input data tambahannya di hari pertama, satu metadata form Elo 20, Elo 12, Elo 20 maksimal ada 200 field, maksimal hanya 50 field per keywording. Nah, kita bisa tambahkan additionalnya jika lebih dari 200 ya. Caranya bagaimana kita menginputkan ya data field tersebut. Nah, kita bisa gunakan nanti yang namanya e-form gitu ya. Dari e-form di sini nanti kita lanjutkan ke bagian automation services. Ada status kalau dokumen SOP-nya secara workflow di-approve,
maka kasih flagging juga ke Elo-nya bahwa dokumen tersebut, dokumen kontrak tersebut itu di approve seperti itu. Nah, nanti kita bisa buatkan ya automation share form. Di form kita bisa input data, input tanda tangan. Dari tanda tangan input data tersebut ada decision-nya ke apakah approve atau reject, nanti melewati automation services. Nah, sehingga metadatanya itu akan terisi secara otomatis kalau kita pilih approve ataupun reject. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Ya. Pertama, dulu. Pertama di metadatanya, ini kebetulan baru ada 3, kontrak, company, date kontrak. Ya. Kita bisa tambahkan, tadi maksimal ada 200 gitu ya. Saya nggak sampai 200 ya, saya tambahkan 1 saja gitu ya, 1 status kontraknya sudah sampai mana nanti. Setelah itu yang dikatakan lebih dari 200 untuk input datanya nanti akan dimasukkan di bagian additional information. Nah, di bagian additional information nanti caranya saya akan kasih tahu ya. Di bagian status kita buat yang namanya index field. Untuk pembuatannya di hari pertama kita menggunakan yang namanya Elo Administration Console. Oke, kita buat dulu satu field namanya status kontrak. Nanti kita isikan secara otomatis field tersebut ya dari tahapan workflow. Ini field template, kita cari apakah sudah ada status. Nah, ini saya pakai yang ini aja, ini LOI status ya. Nama grupnya status AS. Jadi saya nggak perlu bikin baru. Di sini sudah ada, ya kita bisa gunakan ya. Status AS di bagian kontrak, add field ya. Kasih nama grupnya status AS. Nah, ini mau diganti misalkan namanya kontrak status. Tadi saya edit gimana? Nah, ya. Kontrak status. Kontrak status ini read only. Nah, jadi user nggak perlu ngisi. Nanti yang mengisikan ya ini read only adalah Elo Automation Services by System gitu ya. Kita simpan ya. Ada tambahan index field yang namanya status. Kita lihat dulu di Elo-nya. Informasi tersebut mau ditampilkan di dashboard ya, kita bisa gunakan yang namanya index field ya. Index field di sini adalah kebetulan ini read only, ya user nggak perlu ngisikan by system gitu ya. Nah, kapan kontrak status ini diisi? Nanti pada saat pilihannya approve ataupun reject. Ya, berarti di workflow kita ubah gitu ya cara memanggil yang namanya Elo Automation Services. Kita edit ya. Contoh di sini kalau approve statusnya approve, kalau reject statusnya reject. Saya tambahkan satu apa namanya nih user node gitu ya untuk memanggil si Elo Automation Services. Usernya saya ganti jadi Elo.service yang saya gunakan ya. Ini adalah user service yang digunakan di background process. Node 9-nya saya ganti. Ini adalah untuk yang approve. Kan di sini kontrak underscore approve. Ini kontrak underscore approve. Ikonnya misalkan saya
nanti beda. Saya hapus ya. Saya kopikan lagi untuk yang reject-nya. Tinggal pilih klik kanan, duplicate node, sama copy paste juga sama gitu ya. Itu kasih panah di atas ke sini, dari sini selesai. Reject, contract approve, ini contract reject, dan saya ganti ke finish. Gitu. Di sini saya ganti ya, contract rejected. Check. Nah, jadi ada pembeda antara approve dan reject dengan menambah redaksi yang di node name. Oke. Di sini ya, karena di approve ya, dia harus nanda tangan gitu ya. Di atas dia akan menambahkan informasi terkait kontrak tersebut. Nah, karena di sini harus bertanda tangan ya. Tanda tangan di Elo bisa menggunakan yang namanya e-form. Kita buat terlebih dahulu e-formnya. Kita simpan ya. Untuk membuat e-formnya dari sini sistem setting form designer, atau saya bisa menggunakan Elo administration console ya. Sama ya, di sini ada server modul form designer. Mau di Elo client, Java client, ataupun di form designer juga bisa. Tinggal di sini new form, kasih namanya kontrak, ya. Metadatanya misalkan saya akan copy dari sini kontrak. Oke. Karena tadi ada copy form, copy metadata, maka di sini akan tergenerate ada 3, basic, extra, tab. Basic isinya adalah company, contract number, contract date, dan kontrak status. Jadi yang ada di Elo client ya, di metadata ini di kopikan ke sini ya. Oke. Kita tadi di workflow ya, kita mau buat 2 e-form, satu form di sini buat inputan gitu ya, satu lagi di sini form untuk tanda tangan. Oke, saya switch di sini. Untuk membuat formnya, kita gunakan di sini template, ya. Kasih nama misalkan form input. Nah, kita copy template-nya dari yang basic. Ya. Mau kosongan bisa, ini tidak diisi. Ya. Tapi wording, kita pilihnya yang basic. Tinggal klik OK saja, maka template-nya sudah dimunculkan. Kita bisa new line, new column, gitu ya. Kita atur di sini, atau ini nggak perlu, delete line, gitu ya. Short name yang tadi, documented juga tidak diperlukan, ya. Saya hapus di sini saja. Barisnya saya akan pakai, ya. Terus company, ya nanti akan terisi dari metadata, kontrak status. Di bawah kontrak status, saya mau ada inputan, new line, ya. Terus saya kasih di sini namanya di bagian properties. Monnya saya akan simpan nih, saya akan inputkan. Kebetulan di metadata di sini tidak ada mon di keywording. Saya klik kanan metadata. Di sini tidak ada mon kontraknya, tapi di e-form ya saya akan masukkan. Berupa inputnya di sini berupa input box gitu ya. Ini kalau tanggal, kalau label ini bisa seperti ini teks, atau berupa editor yang bisa multiple line. Saya pakai yang mon. Nah, kalau diperhatikan di contoh yang company di sebelah kanan, di sini tertulisnya ya, EX_GRP_company. Company adalah nama grupnya yang di admin console kita bikin ya. Tapi ada prefixnya, ada prefixnya di sini, EX_GRP_. Nah, di e-form ya, prefix tersebut itu digunakan ya sebagai
variabel untuk mengisikan ke metadata tersebut. Kalau kita buatnya di field template yang di sini, field template, semua informasi grup yang ada di sini, ya, di e-form akan ada prefix dan harus ada prefixnya, ya, prefixnya EX underscore GRP underscore. Begitupun untuk yang contract number, ya, harus punya prefix, ya, EX underscore GRP. Tapi kalau di luar metadata field gitu ya, atau additional, ya kita bisa gunakan prefixnya EX underscore MAP underscore. Jadi ini yang akan kita gunakan. Nah, informasi yang ini, ya, EX MAP ini akan disimpannya di ELO itu di bagian additional information. Nanti akan di sini tertulis nih namanya amount gitu ya. Name amount di sini kita masukkan menjadi nama seperti ini. Kalau tertulis di sini EX map amount, maka di admin console akan tertulisnya seperti ini ya. Amount-nya berapa yang diisikan oleh user? 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Gitu. Lebih dari 200, ya, ELO masih bisa akomodir, ya, fill-nya, sehingga kita buatkan yang namanya additional information atau MAP, nama prefixnya berupa harus diisi misalkan gitu ya, pada saat pas workflow di bagian validation-nya kita tentukan minimum not empty when pass workflow, atau harus berupa integer numerik gitu, ada desimalnya gitu ya, 2 digit gitu. Itu bisa kita tentukan gitu ya. Besarnya misalkan jangan terlalu panjang, 20, 10 saja. Juga kita tinggal atur seperti ini. Nah, kalau mau formula di sini juga kita bisa. Mau perhitungan dari field apa ditambah field apa, ya, nanti kita bisa masukkan di properties seperti ini. Saya simpan saja. Simpan ya. Nah, nanti ya di workflow-nya ini saya cancel. Di workflow di sini di bagian atas di node check, user harus menginput form ya. Kita tambahkan formnya, kita edit workflow-nya, properties formnya kita masukkan di sini. Bagian bawah ada form, select. Ya. Tadi saya buat yang namanya kontrak, ada yang namanya form in. Oke, maka nama formnya akan muncul di area sini. Kalau tertulis di sini artinya si owner dengan tugasnya adalah cek akan ditampilkan form input. Form inputnya ini seperti apa ya? Seperti ini ya. Saya coba preview. Tampilannya kan seperti ini. Ini ada date contract, ada company, terus ada contract number, amount-nya. Ya angka, huruf itu nggak bisa. Jadi harus angka. Di belakangnya ada tanda desimalnya. Seperti ini. Ya. Untuk yang form di bagian additional information yang tipenya numerik dengan 2 digit desimal. Kita simpan. Tadi di workflow juga kita sudah masukkan ya, apply lagi. Terus di node yang lain di sini kita buat lagi formnya. Formnya sama ya, yang ketik form input tapi ada tambahan tanda tangan. Kita buat template. Misalkan di sini adalah form sign gitu ya. Copy dari form input karena sama persis.
Yang di sini kita read only kan, karena ya sudah dicek di atasnya, sudah lewat, kontrak numbernya juga misalkan sudah selesai sama gitu ya, amount-nya juga sama ya, tinggal kita tambahkan ya new line ya, tanda tangan, sign di bawah ya. Nah, di sini ada yang namanya signature, tinggal diklik. Nah, ada tombol di sini sign gitu ya. Nah, di sini ya tadi EX_GRP, EX_MAP, blob_WO. Nah, karena ini blob data ya, pastinya tanda tangan, base 64 akan dikonvert menjadi base 4, disimpan sebagai blob data. Gitu ya. Kita ganti misalkan PTD1, gitu, PTD1 namanya. Kita ganti seperti ini. Tanda tangannya itu disimpan di blob data, di database. Kita lihat ya tampilannya seperti ini. Sign tinggal diklik aja, nanti akan muncul pop up seperti ini. Kita bisa tanda tangan. Tinggal klik OK. Nama yang bertanda tangannya, tanda tangan dan tanggalnya akan dimunculkan. Ya. Form ini akan kita panggil di workflow di node yang di bawah. Pilih bawah, kita edit ya, kita panggil workflow-nya untuk yang form sign ya. Kita simpan. Oke ya, kita coba jalankan dulu ya sebelum kita break ya, kita jalankan di dokumen yang ini ya. Approval kontrak ini yang nomor kontrak approval yang kedua gitu ya. Kita klik OK saja ya. Akan muncul di task gitu ya, ada cek ya. Cek di sini karena tadi ada yang tadi 2 ya, yang 2 di sini ada e-form-nya ya, ada form input ya, maka di sini kita buka nih form. Atau ternyata company-nya bukan itu gitu ya, kita bisa isikan nama kontraknya, tanggal ya, kontrak status ini tidak bisa diisi karena read only, nanti akan diisikan secara otomatis. Maunya kita isikan misalkan 200 juta 23. 200 juta ya, kita simpan ya. Kalau approval finance akan ke workflow berikutnya, kita simpan. Nah tadi metadata ya. Di sini tidak ada yang namanya amount. Amount adanya di sini ya, di additional information 200 juta. Nah, jadi data di sini di tab additional information kita bisa tambahkan ya beberapa field. Tujuannya kalau ELO-nya ini akan diintegrasikan ke aplikasi yang lain, dan dari data yang ada di ELO ini akan dikirimkan ke aplikasi tersebut ya. Untuk mengisikan additional information ya di ELO menggunakan bantuan yang namanya e-form gitu ya. Dari e-form ini MAP, maka ada form input yang digunakan oleh teman-teman user untuk mengentry data, entry datanya di bagian additional information. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita break? Oke, kalau tidak ada, ya ini sekilas dulu. Nah, jadi kita sudah buat workflow-nya, ya. Terus juga kita sudah buat e-form-nya, ya e-form-nya nanti belum sampai ke proses tanda tangan. Ya. Juga bagaimana user mengerjakan workflow-nya, pas workflow.
karena tadi di e-form ada tanda tangan ya dan ada approve reject ya, tagging approve reject tersebut ke metadata dengan bantuan yang namanya Elo Automation Services. Dengan kita pasangnya Elo Automation Services, ya, teman-teman user itu nggak perlu direpotkan untuk mengupdate status gitu ya, status dari suatu proses. Cukup si Elo Automation Services saja nanti akan mengupdate flagging tersebut gitu ya, sehingga teman-teman user fokus ke transaksi saja. Informasi terkait automation-nya itu dihandle oleh Elo Automation Services. Setelah script-nya ya yang sederhana saja untuk Elo Automation Services. Oke, kita break dulu. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin nanti di breakout room. Silakan, Tris. Mbak, baik, terima kasih Pak Sumantri. Baik Bapak dan Ibu, kita akan ada breakout room untuk diskusi lebih detail. Namun sebelum kita join ke breakout room, dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Sumantri dan juga Pak Akis dari hari pertama sampai juga yang hari kedua ini, bahkan untuk training admin dan juga training user, kita juga memberikan penjelasan cara penggunaan Elo itu di e-learning kita. Nah, jadi salah satu business solution kita yang sudah kita masukkan materialnya itu untuk cara penggunaan Elo 20 ada di e-learning. Nah, e-learning ini pun bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu sekalian di server development Bapak dan Ibu sekalian, termasuk juga jenis business solution lainnya. Oleh sebab itu, dari kita akan ada muncul feedback form untuk Bapak dan Ibu, mohon maaf, survei form maksudnya. Kita juga bisa lakukan instalasi pemasangan untuk business solution-nya di server development Bapak dan Ibu sekalian. Boleh dibantu dari tim Elo. Nah, di survei form tersebut, Bapak dan Ibu bisa melakukan pemilihan terhadap jenis materialnya apa aja, business solution-nya apa aja, dan estimasi mau kapan gitu. Karena mungkin beberapa company masih yang belum Elo 20 masih perlu menyiapkan beberapa requirement juga. Terima kasih. Buat Bapak dan Ibu yang sudah mengisi, terima kasih. Dan juga kita sudah bisa join juga ke breakout room untuk Bapak dan Ibu yang akan
kita buatkan ya Elo ini menjadi otomatisasi untuk melakukan proses yang ada. Di Elo Automation Services ya banyak yang bisa kita tadi mengupdate metadata atau pada saat di tahapan tertentu ada printout ya printoutnya berupa PDF ataupun printoutnya berupa Excel itu juga bisa dilakukan oleh si Automation Services gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh Elo Automation Services sehingga si Elo-nya kita ya terlihat lebih fleksibel, lebih otomatis gitu ya. User lebih fokus ke transaksi, nanti di background proses banyak hal yang dikerjakan oleh si Elo Automation Services. Ya, Mon 200.000 kita isikan di additional information ya, bukan di grup ya, tapi di additional information dengan MAP. Kalau kita masukkan ke sini ya, sayangnya nih informasi tidak bisa dicari ya. Tidak bisa dicari, bisa digunakan atau diambil datanya menggunakan Elo Automation Services. Yang bisa dicari metadata field-nya atau field-nya itu yang maksimal 200 tersebut. Grup ya, itu yang bisa dicari. MAP additional information itu tidak bisa dicari. Oke, tadi ya ini inputannya kita udah simpan ya. Kontrak statusnya ya ini belum terisi, approve atau reject ya. Kita lanjutkan di sini approval finance gitu ya. Nanti ketemu sub workflow ya di sini approval yang kedua ini kan. Tujuan ya nanti ya masuk ke sini ya. Statusnya adalah kontrak approve ya. Saya pilih pas workflow approve. Nah, kita refresh lagi, sudah masuk approve ya, kita lihat progresnya yang kedua ya. Sekarang di sini nah, approve. Nah, kalau dia lanjutkan pas workflow akan ketemu yang namanya kontrak approve dengan usernya si elo.service. Nah, elo.service ini nanti akan dibaca oleh Elo Automation Services, di mana actionnya adalah index field ya dari dokumen tersebut ya kontrak status diisi dengan value kontrak approve gitu ya, approve. Melalui admin console. Nah, di admin console di sini ya kita bisa perintah, kita bisa masukkan script ya, JavaScript ya, di Elo Automation Services untuk mengupdate metadata. Gitu ya. Di sini tanda plus ya. Kasih namanya kontrak ya, kontrak misalkan gitu ya. Search form-nya adalah untuk keywording metadata kontrak gitu ya. Di sini kita bisa cari yang berdasarkan apa, berdasarkan company yang sama dengannya apa gitu ya, ataupun yang statusnya. Nah, karena si LOAS ini kita panggil melalui workflow, ya Elo kontrak ini, kita pilih indexernya adalah kontrak. Oke, sebelum ke sini di share folder, ya, di Elo 20 sampel untuk Elo Automation Services ya yang sangat sederhana. Nanti tinggal di download saja ya. Ini ada yang namanya Automation Services. Nah, di sini ya ada perintahnya nih ya. Jika emwf underscore node name ini adalah membaca node-nya apa gitu ya. Kalau di workflow yang di sini berarti yang node name-nya kontrak underscore approve gitu ya. Berarti kan ketemu di sini approve, maka name-nya ini adalah short name atau
ada index field tertentu di sini, ex.setIndex by value by name, ya, nama grupnya apa, diisi apa gitu ya. Kita bisa atur. Ya, kopikan dulu yang ini. Kalau mau lebih detail mungkin nanti di next session scripting, LOAS scripting gitu ya. Bisa kita dalami lagi ya. Proses-proses tersebut atau scripting tersebut seperti apa. Ya. Ini sampelnya saya pindahkan di bagian role di sini. Di bagian rule. Bagian script ya, kita paste ya. Kita ganti nanti karena tidak semua akan kita gunakan gitu ya. Oke. Ini scriptnya, jadi pertama kontrak approve ya akan kita panggil, saya copy aja di sini ya, kontrak approve yang namanya kontrak approve gitu ya. Maka saya cut status AS ini yang di metadata, yang ini ada di keywording metadata kontrak gitu ya. Status AS-nya, value-nya apa? Yang ini saya tidak pakai dulu, ya, ini buat memindahkan. Ya. Ini juga saya hapus. Nah, nanti di sini ya. Oke, saya copy saja di Notepad. Ya, jelas. Ya. Baris pertama ini akan mencari ya di workflow yang node name-nya adalah contract underscore approve ya, dengan variabel seperti ini, em underscore wf underscore node dari sini, nah, node name-nya, node name contract approve ya. Kalau terpenuhi ya, maka metadata status AS-nya diisi approve gitu ya. Nah, nanti ini di bawah artinya perubahan tersebut disimpan gitu ya. em underscore write dot change itu disimpan. Kalau ini sudah dijalankan, maka lanjutnya ke finish ya, lanjut ke panah yang bawah. Nah, untuk pointing ke next node-nya di LOAS kita gunakan perintahnya seperti ini ya. em underscore wf underscore next sama dengan 0. 0 itu adalah successor ID gitu ya. Tadi kalau dilihat di yang sub ini, di sini nanti ada dua pilihan, yang pertama, yang kedua. Yang pertama approve reject, ini yang kedua. Di script pun sama ya. Node ID-nya, apa successor ID-nya keberapa gitu ya. Ini untuk next pass workflow. Nah, karena ini background proses, kita gunakan ini gitu ya. Oke, ini untuk yang kontrak approve. Nah, berikutnya kalau untuk yang kontrak reject gitu ya, kita juga ganti. Di sini saya programmer copy paste gitu ya. Ini sudah ada, tinggal di copy saja ya. Sebenarnya kalau mau bikin juga bisa. Karena statusnya ya rejected. Nah, begini. Jadi nanti akan dicek nih, jika node name-nya sama dengan kontak approve, maka yang di dalam kerjakan. Gitu ya. Tapi jika kontraknya, node name-nya adalah kontrak rejected, gitu ya, maka
value di dalam bracket di sini yang akan dijalankan. Ya. Ini adalah merubah statusnya di bagian grup status AS menjadi rejected. Ya, kita copy saja. Ya. Saya copy juga di chat. Ya. Yes. Di ini saya ganti. Ini saya sudah edit intervalnya. Ya, ini mau di tiap berapa? Misalkan paling kecil ini satuannya detik. Ya. Tapi saya pakai yang 1 menit. Ya, biar tidak terlalu kecepatan. Ini penjelasan detailnya mungkin nanti di pertemuan yang akan datang, gimana kita cara include library jika ada integrasi dengan yang lain-lain gitu ya, atau perubahan metadata ya dari keywording A menjadi keywording form B, itu juga bagaimana nanti kita assignment keywordingnya ya mungkin. Oke, saya sudah simpan ya Elo automation contract di sini. Nanti di Elo client ini akan tercreate satu file ya di administration Elo AS base tool namanya contract. Nah, apa yang tadi kita buat di admin console dia akan menyimpan ke repository di sini gitu ya. Oke. Kita coba jalankan ya script di sini ya cara workflow mana tadi? Workflow saya lanjutkan. Pas workflow sorry, ini karena e-form jadi pas workflow-nya saya langsung dari please use the form contract approve. Nah, lanjut kita monitoring workflow-nya ya. Workflow yang kedua ya. Sekarang sudah tahapan di sini. Di sini akan memanggil Elo Automation Services. Elo AS-nya, Automation Services-nya tadi saya sudah buat. Ya. Elo Automation Services di sini akan muncul di service nomor 3 atau 9070. Gitu. 9073 di sini. Ya. Oke, belum masuk rule-nya yang tadi kita buat. Kita reload saja. Ya, di sini ada reload ya, di bagian AS Elo Automation Services. Reload ya, apa yang kita ubah, apa yang kita buat di bagian Elo Automation Services ya, kita harus reload ya service Elo Automation Services-nya sehingga masuk nanti sebagai scheduler. Terus ada Windows Scheduler. Di Elo juga sama, schedulernya menggunakan yang namanya Elo Automation Services. Apa saja sih yang bisa dilakukan oleh Elo Automation Services? Di sini ada library-nya ya sambil Elo AS-nya jalan. Ini saya coba perlihatkan ya. Di sini ada untuk ACL ya kalau ada perubahan terkait permission ya, dokumen secara background proses. Jadi kalau tadi saya ada base template atau BT, nah di sini ya bt.move to ya memindahkan ke folder yang sesuai ya, itu menggunakan library base template atau disingkatnya BT. Kalau untuk misalkan mau generate dokumen ya kita bisa menggunakan yang namanya file util. Jadi template yang ada di Elo kita download secara otomatis gitu ya. Metadata masukkan ke bookmark atau ke cell name. Dari cell name itu sebagai new version. Nah, di Elo Automation Services bisa menggunakan salah satunya adalah library file util. Nah, pembacaan ke dokumen Office-nya itu menggunakan library yang namanya ASPOS. Jadi ada library yang digunakan oleh si Elo. Oke, ini saya cek lagi. Ya. Sekarang sudah masuk kontrak. Tadi intervalnya saya set tiap 1 menit gitu ya.
Kita lihat di sini apakah sudah tereksekusi. Yang aktif yang 2 sudah selesai, tidak muncul. Yang sudah komplit. Ini yang 246 menerima tasnya, 247 dia kerjakan gitu ya. Ini sudah finish. Nah, action di kontak approve adalah mengupdate metadata. Nah, di sini kontak statusnya kosong LODC. Oh, salah penempatan rupanya. Di sininya tadi di-update dulu. Di-update dulu baru dijalankan. Nah, ini. Set index status AS. Status AS benar. Jadi sudah benar. Tinggal ininya taruh di atas. Salah penempatan tadi. Oke. Nanti kita akan jalankan lagi workflow-nya. Ini tidak terupdate di file-nya. Kontrak statusnya masih kosong. Setelah itu kita jalankan workflow yang di sini, kita percepat saja ya. Pas workflow ini approval ya. Kita lihat lagi apakah tadi sudah sesuai ya. Ini juga pas workflow pilihnya approve ya. Muncul ya. Oh, ini tanda tangan ya, tadi kelewat ya. Ini kebetulan kita ulang ada tanda tangannya ya. Kita tanda tangan aja di sini ya. Ya. Klik OK ya, tanda tangannya ada disimpan. Tanda tangan ini kita bisa pindahkan ke dokumen Word, ke template. Jadi pada saat di print out nanti tanda tangannya bisa dimunculkan. Tanda tangan secara digital di Elo bisa kita masukkan ke dalam Elo ke dalam dokumen. Kita lihat kontak approve ya, apakah scriptnya benar gitu ya. Kita bisa cek log juga ya di workflow ya. Kita percepat menjadi reload ya. Admin reload. Aktif, sudah selesai. Ini ya, sudah finish. Kita lihat apakah sudah sesuai. Ini namanya apakah sesuaikah? AS kontrak status AS ya. Flow 1 menit. Status AS. Jangan di sininya keyword list tidak dipilih. Kita buka dulu normal access. Nah, ya kalau programmer copy paste. Ya. Ini adalah short name. Kalau di sini akan ya statusnya ya diubah jadi reject ataupun approve seperti itu. Oke. Ya. Oke. Sebenarnya ada library yang harus dipasang ya. Saya lupa di sini. Ini sudah terupdate ini nanti bisa dipasang di Elo-nya ya, atau bisa dipelajari oleh programmer install.myelo.net ya. Ini defaultnya adalah ke Elo 21 ya, ini saya pasang untuk yang Elo 20 plus
Nah, ini ya. Copy, saya kirim di chatroom. Oke. Nah, di sini ada ya library yang namanya JavaScript for LOAS. Nah, cukup kita klik yang di sini install modul ya. Oke, yang Java client ya. Dia akan menginstall ke dalam Elo-nya kita. Nah, ini sudah di update ya. Ini adalah folder sekarang ya, library yang di install ya. Terus juga kita bisa gunakan library yang lain ya, misalkan untuk dokumen comparison gitu ya, bisa dari sini, atau kita bisa mencari dokumen ya dengan kita klik di keyboard, kita highlight saja seperti ini gitu. Nanti CLO akan mencari informasi yang kita highlight di dokumen ataupun di ini tinggal nanti dipelajari, ada dokumentasinya, ada installnya, dan kalau mau caranya seperti apa gitu ya, mau offline dulu download juga silahkan. Di sini ada beberapa library yang bisa digunakan untuk si Elo client kita, bisa di custom gitu ya, bisa Elo Automation Services, ataupun mau setiap upload dokumennya itu di convert menjadi PDF di background, itu juga bisa dilakukan menggunakan script yang tadi di install.myilo.net gitu. Oke, untuk Elo Automation Bapak Ibu. Oke, yang Elo Automation Services gitu ya, mungkin nanti kita coba dalami lagi ya, karena harus ada tim programmer yang bisa menghandle automation services. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya karena kita sampai di 15.30 ya untuk pertemuan. Ada beberapa yang material Elo, tadi Elo server, itu harus kita amankan. Secara infrastruktur saya percaya di tempatnya Bapak Ibu sudah sangat aman gitu ya, baik dari antivirus ataupun cara infra konektivitas dari mana itu dibatasin gitu, atau bahkan ya backup plan-nya juga sudah dijalankan ya. Nah, untuk yang backup plan gitu ya, di sini saya coba highlight ada dua ya. Ada yang diperlukan adalah database-nya di backup secara periodik ya, dan di server. Kalau untuk database ya, saya menggunakan Postgres ya, PostgreSQL. Di sana ada sintak ya untuk backup ya, pgdump gitu ya. Nanti si user atau kita bisa bikin scheduler untuk melakukan backup database-nya kita ya. Nah, harus di backup di database itu ada dua database, namanya EloAM dan EloDM ya. Kalau EloAM itu adalah kumpulan user, EloDM adalah dokumen manager. Saya lupa passwordnya ya. Saya coba database ya. Jadi di tempat saya Elo config ya, kita lihatnya di sini database apa saja namanya di sini EloAM. Terus di bagian DM Contelo, artinya nama database tersebut harus di backup. Kita lihat database-nya ada di mana gitu ya. Ada di config filenya. Ini saya pakai Postgres ya. Ini nama database-nya EloAM. Ada di server EloDC gitu ya. Ini nama database-nya juga. Nah,
Ini yang harus di backup. Yang kedua, database LODM. Ya, kalau dilihat di sini ada config DM, ya. Contelo artinya nama database-nya adalah itu. Ya. Kita buka config-nya. Database-nya adalah Contelo, ya. Di LODC juga. Nah, jadi database tersebut itu harus di backup secara periodik. Baik Pegedam kalau menggunakan Postgres, ya, atau pakai Oracle, ada juga yang dam export atau dam import, saya lupa perintahnya, gitu ya. Itu juga bisa dilakukan, gitu ya. Best practice-nya itu per berapa waktu, berapa lama sih backupnya? Ada yang 1 jam, ya 1 jam sekali itu ada yang backup. Nah, yang di backup itu adalah transaksinya saja, bukan full backup. Itu transaksinya yang di backup. Jadi kalau katakanlah backup itu jam 12 gitu ya. Jam 12.30 itu crash gitu ya. Nah, itu bisa di restore sampai pukul 12 ya. Karena backupan terakhir itu di pukul 12 ya. Tapi sebenarnya bisa juga itu sampai menit ke 29 ya. Itu nanti menggunakan DBA, dia akan bisa merestore ya yang belum terbackup dari log filenya. LDF. Nah, dari LDF file tersebut itu bisa di restoring ke terakhir transaksi. Nah, itu oleh si DBA yang bisa melakukan hal tersebut. Nah, tapi dari Elo sendiri ya cukup melakukan backup Elo AM dan Elo DM. Access Manager, Document Manager, Elo AM dan Contelo. Kalau di tempat saya harus di backup secara periodik. Policy di tempat Bapak Ibu silahkan mau di berapa lama. Repositorinya ya, setup Elo ya, atau mungkin di dokumentasi di sini ada exception antivirus ya, antivirus. Nah, di sini ini adalah mapping ya, Elo menyimpan dokumentasi transaksi itu di mana saja gitu ya. Contoh di sini ada depannya Elo atau Elo Enterprise ataupun Elo Profesional, di D, di C itu ya tinggal nanti disesuaikan. Di sini ada folder archive. Folder archive adalah tempat disimpannya dokumen ya. Repository database yang ada di Elo DM4. Ini harus di backup. Ya. Di backupnya ada di directory di sini Contelo. Ya. Kemarin kita bikin yang namanya di repository untuk kontrak gitu. Ini juga harus di backup secara periodik. Ya, nyimpan ke database ya. Di file sistem juga di archive ini akan tersimpan ya 1130. Nah, kalau di sininya tidak di backup secara periodik deltanya, begitu di restore gitu ya, di database benar sampai 1130 ada, tapi begitu dibuka dokumennya tidak akan bisa dibuka karena pada saat kita restore ya restore-nya mungkin di pukul 10 gitu ya, 11-nya tidak di backup. Nah, itu akan muncul error di Elo client. Dokumennya tidak ditemukan karena kita belum melakukan backup atau backupnya tidak berbarengan dengan database periodik di Elo archive. Nah, terus juga ada di bagian ya iSearch directory. Nah, ini yang versi lama di folder archive gitu ya. Di yang baru itu ada di folder data. Nah, di sini tidak dimunculkan ya. Folder data LODC ya, iSearch index. Di sini adalah database mencari dokumen di Elo kan gitu ya. Dokumen tersebut ya ini ya. Dokumen tersebut itu atau hasil pencariannya
Si Elo mencarinya ke teks yang kita isikan itu ke database Lucene, iSearch. Database Lucene adanya di direktori yang ada di sini. Ya. Di sini ada ada indicate database Lucene disimpannya di sini. Gitu ya. Ini juga harus di backup secara periodik. Tujuannya pada saat kita restoring, ya mereka bisa mencari sampai ke terakhir backup dan terakhir si database Lucene itu terupdate. Yang secara periodik, database dan Elo server. Elo server, archive, dan data. Data mungkin di bagian yang sini gitu ya. Elo DC, ICE juga bisa gitu ya. Tapi saran saya untuk yang folder config, Java, Pro server ya, itu dilakukan cukup sekali saja atau kalau ada perubahan ya. Contohnya apa? Misalkan di sini di smart input ya. Katakanlah smart input belum terinstall gitu ya. Terus tadi Mas Akis demoin smart input. Saya mau install smart input. Maka akan tercreate satu folder smart input di sini harus di backup karena tadi ada penambahan modul gitu ya. Jadi untuk config, Java, probe, dan server ini di backup jika ada perubahan terhadap sistem, yang bukan terhadap data. Terhadap sistem ini harus di backup cukup sekali saja. Archive dan data ini bisa di backup secara periodik dan database. Jadi ada dua konsepnya, backup secara periodik dan backup cukup sekali saja. Gitu ya. Nah, proses backupnya menggunakan tools apa? Bebas. Di Elo ada yang namanya Elo Backup. Itu juga bisa dilakukan. Dia akan melakukan backup archive-nya gitu ya. File-filenya akan di-backup ke salah satu directory. Atau bisa menggunakan third party. Bisa menggunakan VMware, ataupun Symantec, ataupun menggunakan Vim gitu ya. Itu bisa dilakukan gitu ya. Software-software tersebut untuk kita perintahkan melalui sistem operasi untuk membackup data dokumen kita di Elo server. Jika dokumen data folder tersebut di backup, jika ada serangan, ya kita bisa restoring kapanpun, backupan kita aman. Kalau bisa ada snapshotnya gitu ya, karena kita bisa restoring di step jam atau tanggal berapa gitu ya. Oke, ini untuk yang backup plan. Jadi harapannya ya setelah training ini ya Bapak Ibu cek kembali apakah server Elo di tempat Bapak Ibu ada backup plan nggak yang dijalankan ya. Kalau belum ada ya mungkin nanti kita diskusikan lagi setelah ini ya perlu di backup apanya saja tinggal nanti sampaikan ke Mbak Tris ya, nanti kita detailkan. Kalau sudah di backup dicek lagi apakah polisi backupnya snapshotnya jalan, yang di backup directory apa-apa sajanya itu sudah sesuai gitu ya, itu juga tinggal dicek gitu ya. Dan yang penting database-nya, apakah database-nya juga dijalankan tuh backup schedulernya gitu kan. Nah, kalaupun nanti ada masalah ya atau mau discuss lebih detail terhadap improvement backupnya ya, nanti juga sama ya si Fernando untuk sama-sama kita review ya proses backup yang selama ini dijalankan apakah sudah sesuai ataupun belum seperti itu. Oke, untuk agendanya sebenarnya sudah selesai sampai backup gitu ya. Jadi dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait materi dari hari pertama sampai tadi proses backup ya, atau kita perlu diskusi ya hal-hal yang perlu kita diskusikan terkait use case permasalahan di tempatnya Bapak Ibu, dipersilahkan.
Oke. Ini harapannya semua bisa memahami ya Bapak Ibu, walaupun ya mungkin bukan role-nya ya untuk melakukannya, tapi nanti ke Teams ya di kantor coba untuk dicek kembali. Si training ya, ini admin training, refreshment training 2 hari kita ketemu di oleh Akis terhadap materi-materi terbaru di ELO 20, modul Business Solution, ada e-learning juga, ada tadi ELO Analytic. Nah, ELO Analytic mungkin nanti dicek kembali di ELO-nya Bapak Ibu apakah sudah terinstall atau belum. Nah, jika belum terinstall nanti tinggal hubungin aja ke Mbak Tris dari tim teknikal, nanti akan bantu untuk setup ELO Analytic-nya. Oke, dari saya terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya 2 hari ini ya, ataupun ke Mas Fernando. Oke, terima kasih Tris. Ya, baik, terima kasih Pak Sumantri untuk penjelasannya. Dari Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan, kita masih ada waktu untuk sesi diskusi saat ini. Oke, mungkin untuk sambil menunggu juga, dari tim kami, Bapak dan Ibu akan mengirimkan feedback form terhadap keseluruhan acara kita dari hari pertama dan juga sampai hari kedua ini. Dari Bapak dan Ibu, nanti mohon berkenan mengisinya juga supaya kami bisa memberikan support yang sesuai dengan kebutuhan di internal Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin boleh dibantu dari tim ELO, dipersilakan. Oke, mohon berkenan diisi Bapak dan Ibu. Kami informasikan kembali Bapak Jadwal Training Admin dari kita nanti akan kirimkan kembali untuk slot berikutnya atau batch berikutnya, dan juga untuk dari sisi training user juga akan kita lakukan di April sampai dengan Mei, dan juga untuk yang pemasangan business solution di server development Bapak dan Ibu sekalian sesuai dengan form yang sudah kita terima, nanti kita akan follow up, kita akan hubungi untuk melakukan pengisian form start pemasangannya mulai berkapan. Jadi mohon berkenan nanti Bapak dan Ibu untuk ngajak tim yang lain, baik dari admin ataupun dari sisi user untuk bisa join kembali. Oke, mungkin sambil mengisi juga Bapak dan Ibu, untuk dokumentasi kita boleh berkenan kita open video untuk kita lakukan foto untuk dokumentasi di sesi training yang tanggal 28-29 Maret hari ini. Halo Bu Anita. Ya, mohon dibantu dari tim ELO. Ada yang lagi WFH, ada yang lagi di kantor. Semangat semua Bapak dan Ibu, jaga kesehatan pastinya. Oh iya, Bapak dan Ibu, apabila nanti dari training yang udah kita lakukan hari ini, misalnya ada pertanyaan atau ada isu, boleh nanti disampaikan ke tim ELO
supaya kita juga bisa support Bapak dan Ibu sekalian, misalnya ada permintaan khusus di isu-isu tertentu di company Bapak dan Ibu, untuk kita lakukan secara elo dengan perusahaan Bapak dan Ibu secara langsung, intens dan juga bisa lebih detail. Jadi bukan berarti diskusinya atau konsultasinya hanya di tahap training hari ini. Setelah training ini pun apabila ada support yang dibutuhkan, boleh dipersilakan langsung menghubungi tim Elo. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berkenan mengisi link survei. Baik, kita akhiri sesi training untuk yang batch kedua ini. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Selamat sore, salam sehat selalu. Sampai ketemu di sesi training selanjutnya. Terima kasih. Sore Mbak Tris. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Elo semua. Terima kasih semuanya. Salam sehat-sehat. Amin. Sehat Pak Safran. Izin live ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak.